Bang, program WAV 462 itu bagaimana itu? Apakah nanti dicantumkan hanya 1 tahun saja? Itu apa ya? Istilahnya kalau ada orang yang ngomong kayak gitu itu bikin emosi ya. Emosi ya gimana ya? Kesinggung lah. 2 kali berarti. Kamu yang pertama? Yang pertama Februari gagal. Gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Sargim Channel. Gimana kabar kalian guys? Saya harap kalian baik-baik saja dimanapun berada. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan dukung channel ini, supaya channel ini bisa lebih berkembang dan juga memberikan manfaat buat teman-teman di sana. Saya mohon maaf juga apabila tidak bisa membalas satu-satu pertanyaannya. Untuk sementara pertanyaannya banyak banget yang sudah masuk, tapi saya akan tetap berusaha untuk menjawab satu-satu dengan mencantumkan source-nya atau credible source yang bisa dipercaya buat teman-teman di sana. Hari ini saya akan share ke teman-teman tentang latest update visa Subclass 462, yaitu Work and Holiday Visa. Latest update-nya dari pemerintah Australia. Pemerintah Australia berhasil bekerjasama dengan pemerintah Papua Nugini, dan negara Papua Nugini berhasil juga menjadi partner terbaru dari pemerintah Australia untuk join dengan negara-negara lain mencanangkan program WAV Subclass 462. Dan di sini partner Australia yang terbaru ini, yaitu Papua Nugini, akan memberikan status cap ke negara Papua Nugini atau pemegang kewarganegaraan Papua Nugini sebanyak 100 orang. Sama juga syaratnya seperti di Indonesia. Para WHV yang berasal dari Papua Nugini bisa mendapatkan letter of support atau surat dukungan dari pemerintah Papua Nugini untuk daftar menjadi WHV di visa Subclass 462. Selamat buat negara Papua Nugini. Semoga kedepannya, tahun-tahun depannya, negara Papua Nugini bisa mendapatkan lebih banyak juga status capnya atau lebih meningkat dari 100 mungkin menjadi 500 dan seterusnya. Nomor 2 yaitu Cina, yaitu negara yang menyumbang paling banyak penduduknya untuk datang ke Australia, yaitu sekitar 5.000 orang. Dan di sini latest update-nya, para penduduk Cina bisa mendaftarkan diri mereka dari 1 Juli 2023 ini untuk datang ke Australia menjadi WAV di visa Subclass 462. Ini istilahnya untuk membooking tempat mereka gitu ya. Jadi bisa dibaca sendiri di sini, nanti saya akan cantumkan screenshotnya. Yang ketiga yaitu negara India, yang menjadi negara setelah Papua Nugini yang berhasil join atau berhasil bekerjasama dengan pemerintah Australia untuk mendatangkan para penduduknya menjadi program WHV, yaitu sebanyak 1.000 orang dari negara India datang untuk ke Australia bekerja sebagai WHV. Untuk lebih lanjutnya bisa dibaca-baca di website imigrasinya. Nanti saya cantumkan di kolom deskripsi, teman-teman bisa baca latest update-nya juga. Dan apabila teman-teman pernah mendengar atau isu-isu, Bang, program WAV 462 itu bagaimana itu? Apakah nanti dicantumkan hanya 1 tahun saja? Untuk sementara jawabannya, saya tidak pernah mendapatkan ada info tersebut di website imigrasi sendiri. Ya, saya kurang tahu teman-teman dapat info dari mana. Yang jelas dari website sendiri, di website pemerintah Australia sendiri itu tidak pernah memberitahukan atau mengumumkan bahwa program Subclass 462 itu dirangkum menjadi 1 tahun. Tidak pernah. Jadi tetap untuk pemegang paspor Indonesia kita bisa eligible sampai 3 tahun. Asal kita harus mentaati dan juga memenuhi syarat-syarat yang ada gitu.
Contoh kalau seumpama di program tahun kedua, para pemegang visa WAV yang tahun pertama harus kerja di beberapa sektor selama beberapa bulan seperti itu untuk eligible ke tahun kedua. Ada juga di tahun kedua yang pengen melanjut di tahun ketiga, sama juga. Ada juga syarat yang harus dipenuhi di tahun kedua untuk lanjut ke tahun ketiga. Oke guys, kita langsung lanjut tanya jawab dengan narasumber yang terbaru juga. Dia baru saja dapat dan lolos di first year-nya ini. Dia nggak pernah apply ini dan dia baru saja langsung datang ke sini. Sebelumnya dia pakai visa apa dan sekarang pakai visa apa, kita bahas di sini. Oke, bro, selamat datang. Selamat datang. Kalian di sini rencananya apa lagi? Terus mau ngapain? Ya, kemarin kan bulan Januari ya, Desember tahun lalu 2022 itu kan saya sempat ke sini. Saya ke sini pakai visa turis, yang dimana visa turis itu hanya untuk holiday aja. Yang nantinya untuk mengetahui kondisi khususnya di Darwin ini seperti apa terkait dengan pekerjaan ataupun peluang-peluang untuk kerja itu seperti apa. Nah, kebetulan akhirnya saya ada keinginan untuk pindah visa dari visa turis ke visa WHV, yaitu tambahi kerja lah kayak gitu. Kalau kita pakai visa turis kerja itu akan menyalahi keimigrasian dan bisa ditangkap ataupun bisa di blacklist kayak gitu. Berarti sekarang kamu pakai visa WHV? Pakai visa WHV, alhamdulillahnya. Tujuannya ke sini untuk kerja? Untuk kerja. Perlu diingat ya teman-teman, kalau visa turis jangan sampai menyalahi aturannya, jangan sampai dibuat pekerja. Salah satu caranya juga bisa kerja di Australia dengan pakai WHV atau student visa. Pertanyaan kedua, bos, gimana itu cara apply WHV-nya secara general saja? Kita nggak akan bahas secara detailnya ya. Detailnya pasti banyak gitu. Nanti bakal dibahas di channelnya dia sendiri, Yogi A.P, Yogi spasi A.P ya. Nanti tanya-tanya di channelnya dia. Secara general saja, dari awal sampai sekarang di sini. Sampai datang ya, sampai granted secara ya. Cepat aja. Jadi untuk yang pertama, kalian tuh ada persyaratan-persyaratan yang nanti akan saya bahas di channel saya sendiri, Yogi A.P itu. Terkait persyaratannya itu apa aja yang bisa diajukan untuk visa WHV ini. Karena visa WHV ini melibatkan dua negara, yaitu Indonesia sama Australia. Jadi kalian misalkan di visa WHV ini persyaratan dari negara Indonesia kalian lolos, tapi kalau dari Australia nggak lolos, ya sudah gagal kayak gitu. Jadi harus benar-benar dua-duanya ini semuanya harus lolos semua. Dan untuk caranya pun ya kalian harus mengikuti perkembangan dari imigrasi Indonesia ya. Karena di situ nanti akan ada pembukaan yang namanya WAR SDWHV atau surat dukungan untuk pekerja atau untuk visa WHV itu. Nah, nanti kalian pantau di situ, terus setelah itu ikut WAR, terus habis itu setelah dapat surat dukungannya itu, baru nanti kalian baru bisa apply visa ke Australia ini. Karena Australia nggak akan mau kalau misalkan tanpa ada surat dukungan WHV dari Indonesia itu tadi, dari pemerintah Indonesia. Jujur saya tidak pernah di field ini atau tidak pernah ada pengalaman di field ini, tapi saya cuman berdasarkan dari website tersebut di Immigration Australia, memang di situ tercantum salah satu syarat yang terpenting adalah mendapat surat dukungan dari pemerintah Indonesia untuk mendapatkan WHV tersebut. Oke, dari pemerintah Indonesia sudah dapat dukungan dari surat tersebut, terus langsung apply ke Australian Immigration ya,
Australian government. Di situ setelah kalian sudah apply di situ syaratnya apa lagi gitu? Yang baru ya, kita membahas yang paling utama untuk selain dokumen ya, itu medical check up. Karena dari medical check up ini kalian bisa masuk visa kalian sudah di lodge visa, kita sudah mengajukan visa, kita sudah masuk datanya di situ. Tapi kalau misalkan medical check up-nya itu nggak lolos, kalian juga nggak akan diloloskan. Misalkan seperti kalian punya riwayat TBC, itu yang paling concern dari imigrasi Australia adalah seperti penyakit seperti itu, TBC atau sama apa ya, pokoknya yang penyakit yang kritis-kritis lah, yang berbahaya buat diri kita nanti di Australia, supaya nanti pas waktu sudah sampai sini pihak Australia ataupun Indonesia itu nggak akan kesusahan lah istilah merawat kita di sini tuh kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar kondisi fit dan siap untuk bekerja kayak gitu. Oke. Berarti setelah tadi dapat itu, terus medical check up, masuk, kita belum tentu granted. Setelah medical check up itu kita masuk BUPA atau pihak asuransi sini ya, kalau nggak salah ya, pihak asuransi kesehatan sini itu nanti dicek lagi sama pihak BUPA-nya itu bahwa itu masih memenuhi syarat atau enggak. Nah itu menunggunya itu enggak sebentar, ada sekitar 2 mingguan, minimal itu 2 minggu. Itu pun kalau enggak ada hari libur ya. Kalau ada hari libur ya mungkin bisa lebih panjang lagi. Nah teman-teman kemarin di batch saya kemarin itu banyak yang kendala kena BUPA itu. Cuman kalau yang di daerah Jakarta kebanyakan udah lolos, nggak pakai BUPA-BUPAan kayak gitu sih. Berarti kita harus melihat tanggal hari libur di Australia dan juga tanggal hari libur di Indonesia. Oke, jadi semuanya online ya, untuk dapat surat dukungan dari pemerintah untuk WHV, terus apply dari website imigrasi Australia, semuanya online. Terus booking tes kesehatan juga online. Setelah kita lodge visa tadi, itu nanti akan muncul number hub ID ya itu. Okay. Dari total keseluruhan bos, dari awal sampai sekarang atau dari awal sampai grantednya itu berapa lama prosesnya, mulai dari surat dukungan WHV sampai granted berapa lama? Kemarin saya ikut yang batch Mei, Januari, Februari, Maret, April, Maret atau April ya, lupa saya. Pokoknya itulah. 2 kali berarti. Kamu yang pertama Februari gagal. Terus akhirnya ada pembukaan lagi Februari, Maret, April berarti. April 3 April sampai 3 April grantednya itu grantednya Mei kalau nggak salah. April, Mei, 1 bulan. 1 bulan. Nah, cuman kemarin itu hampir nggak jadi granted, nggak tahu ya, itu ada kesalahan teknis atau apa. Terus akhirnya teman-teman istilahnya kayak melaporkan bahwa ada kesalahan sistem atau apa gitu loh. Akhirnya diproses. Jadi saya waktu war S2HV itu hampir saja gagal. Yang kedua ini? Yang kedua, hampir gagal lagi. Saya juga kurang tahu kenapa. Mungkin dari pihak imigrasinya Indonesia ya. Saya kurang tahu itu. Dan alhamdulillahnya pas waktu ada teman-teman laporan ke imigrasi, terus diproses itu. Kita tidak tahu apakah itu terkendala dari administrasi atau lainnya. Kayaknya nggak tahu ya, mungkin kesalahan sistem atau apa kayak gitulah. Pokoknya kita sesuai ngikuti prosedurnya imigrasi ya lolos. Kalau misalkan kita nggak ngikuti imigrasi ya mungkin bisa ketolak kayak gitu loh. Berarti dari kamu pulang dari sini
pakai visa pulang. turis. Nah, pas pulang kan Dari situ Januari langsung apply langsung ikut Februari. Februari itu gagal. Yang pertama gagal. Februari gagal. Terus yang kedua akhirnya yang ikut kedua lagi April tembus dan menunggu sampai Mei. Mei sudah granted. udah granted. Terus di sini bro, apakah benar WHV itu harus mendapatkan sponsor dari orang permanen di sini? Itu apa ya? Istilahnya kalau ada orang yang ngomong kayak gitu itu bikin emosi ya. Emosi ya gimana ya, kesinggung lah. Karena perjuangan dari orang anak-anak WHV itu sangat-sangat susah dan sangat-sangat butuh perjuangan sekali. Karena orang yang PR sama orang yang ingin apply visa WHV ini sudah bertolak belakang kayak gitu loh. Kecuali kalau pakai visa turis ya, visa turis mungkin masih ada hubungannya lah karena terkait dengan keluarga atau apa ya. Tapi kalau untuk kerja kayak contohnya WHV ini itu sangat-sangat tidak ada hubungannya dengan orang yang sudah PR di sini. Bahkan siapapun Anda di sini kalau kepingin kerja pakai visa WHV itu nggak ada hubungannya kayak gitu. Jadi nggak bisa membantu. Nggak, sangat-sangat nggak bisa membantu sama sekali ya. Kecuali kalau hanya informasi nanti lokasinya di sini mungkin itu bisa. Tapi kalau untuk memasukkan granted visa atau bahkan pengajuan yang dari Indonesia sendiri itu juga nggak ada hubungannya sama sekali, karena ini ada hubungannya sama dua negara, yaitu hubungan Indonesia sama Australia kayak gitu. Dan menurutmu dari tahun-tahun sebelumnya batch 1, batch 2 dan lain-lain itu lebih banyak atau semakin lebih sedikit? Kayaknya minat ke Australia ini karena berhubung konten-konten kreator seperti ini ya, itu membuat masyarakat Indonesia itu kepingin lebih ngerti terkait dengan Australia, dan apalagi untuk kerja ya kayak gitu. Jadi lebih banyak anak-anak WHV semakin bermunculan gitu loh kayak gitu. Soalnya saya lihat waktu di status cap di ini website Australian Immigration itu, Indonesia juga menduduki top 3 country yang menyumbang paling banyak orang atau penduduknya untuk bekerja di Australia. Dan nomor satunya kita tahu sendiri yaitu Cina dengan 5.000 orang atau beberapa ribu orang gitu. Berarti semakin tahun semakin banyak batch-nya yang diadakan di Indonesia untuk open itu. Iya, tapi semuanya tergantung juga dari status cap-nya. Apabila status cap-nya sudah terpenuhi, ya sudah, berarti tertutup. Dan kita harus menunggu lagi tahun depan. Di informasi yang saya dapatkan ya, nggak tahu ini benar atau enggak, saya belum lihat juga kepastiannya, yang per 1 Juli ini kuota di Indonesia, kuota dari negara Indonesia maksudnya, itu berkurang. Yang awalnya 5.000 orang atau 4.000 ya, kalau nggak salah, itu jadi berkurang berapa gitu. Terus harga visanya juga naik, yang awalnya 5 juta sekian, 5.100.000 atau berapa gitu, sekarang jadi 6 juta berapa gitu loh. Jadi itu nanti mungkin ya akan saya bahas di YouTube saya sendiri ya, untuk lebih detailnya kayak gitu. Jadi kita di sini bahas secara general aja. Kalau lebih detailnya lagi, lebih paham lagi, bisa mampir di sini. Dan kalau seumpama tanya ada habis berapa dari awal, dari tes kesehatan, dari apply surat dukungan WHV, terus apply visa sendiri, terus perjalanan, apakah butuh tiket untuk tes untuk apply visa ini, tanya langsung dari sini. Kita tidak membahasnya secara detail, saya akan ringkas ini aja, soalnya saya sudah bahas di video atau di awal video tadi update terbarunya, yaitu ada negara Papua Nugini yang sudah join sama kita di Australia untuk kerjasama seperti ini. Terus selain itu juga ada negara India dan negara lain-lainnya
Itu sudah saya bahas di awal video. Jadi untuk sementara ini saja yang kita bahas. Ada lagi yang dicantumkan atau yang pengen disampaikan dari? Ya, semoga aja untuk para pejuang WHV dimudahkan untuk war SD WHV-nya yang di Indonesia sama yang di Australia, kayak gitu aja sih. Karena benar-benar susah sekali masuk pakai visa WHV ini. Karena kan untuk syarat bahasa Inggrisnya kan juga nggak terlalu mudah ya kalau dibandingkan sama visa student ataupun visa skill kerja yang lain kayak gitu. Oh, berarti ada pakai tes bahasa Inggris juga ini WHV? Ada, pastilah. Karena kan kalau nggak pakai tes bahasa Inggris ya gimana nanti kita bisa ngomongnya kayak gitu. Ya minimal ada basic lah, sedikit basic. Dan basic itu ada skor berapa? Nah, itu nanti biar dibahas sama dia. Oke, nggak boleh dibahas di sini. Jadi lebih detailnya di sini aja syarat-syaratnya. Terus apalagi ya? Waktu kesini sendiri atau sama siapa itu? Kok saya sama itu kan banyak pertanyaan ya. Saya lihat di komen-komen itu kan banyak pertanyaan kayak ya itu terkait dengan paspor kosong, mentang-mentang ada PR di sini itu bisa mudah masuk situ. Itu sebenarnya bukan hubungannya seperti itu ya, karena itu berkaitan dengan personalnya orang itu sendiri. Kalau misalkan orang itu ada masalah, meskipun itu banyak sudah pernah mengunjungi berapapun negara, kalau orangnya itu bermasalah pasti akan bermasalah juga masuk ke sini. Jadi gitu, bukan karena ada orang PR atau keluarga di sini, enggak ya, karena saya masuk ke sini bersama istri saya sama ibu saya. Ibu juga WHV? Ibu enggak, ibu bisa turis. Jadi nggak ada berkesinambungan sama sekali sama yang PR kecuali ibu ya, karena kalau ibu itu kan orang tua sendiri, jadi kalau sama anak yang PR ya berhaklah untuk mengunjungi anak seperti itu. Oke, berarti ada dua visa yang berbeda masuk secara bersamaan. Iya. Dan alhamdulillah lancar, tidak ada lancar sekali. Meskipun paspor kosong tidak ada masalah. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan juga nonton video saya sampai habis. Semoga video ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman di sana, dan tetap terus berjuang untuk mendapatkan apa yang teman-teman inginkan, entah itu dari visa WHV, visa student ataupun visa turis kalau pengen ke sini. Terus untuk kedepannya kemungkinan juga bisa cari info yang lebih detailnya lagi di website imigrasi Australia yang bisa dijadikan acuan ya. Jangan melihat website yang tidak bisa kita jadikan ini pegangan gitu loh, bahaya nanti. Mending langsung ke website Australian Immigration yang bisa kita jadikan acuan untuk kita ke depannya gitu kan. Kita langsung bahas lebih detailnya tentang syarat-syarat WHV atau habis berapa banyak dan sebagainya di channelnya dia saja ya. Jangan lupa Yogi spasi A.P. Terus dan juga banyak kisi-kisi tentang cara gimana apply tax file number. Tax file number, aduh wis mumet ya. Terima kasih buat adik yang sudah datang, ibu sudah datang juga, sister-in-law juga datang. Alhamdulillah semuanya sehat dan semoga dipermudahkan untuk kedepannya, untuk war juga di Australia, untuk merasakan gimana pengalamannya di Australia pertama kali untuk bekerja dan sebagainya. Semoga mereka kedepannya itu lebih membuka knowledge atau pengetahuan secara luas antara dua beda negara. Selama ini mereka hanya di Indonesia saja yang bisa dibilang hanya mengetahui pengetahuan itu secara media saja, tapi kalau langsung datang dari sini mereka bakal mengetahui pengetahuannya secara langsung gitu loh, dan juga bakal belajar dan menambah lagi ilmu buat mereka sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.